Dari keluarga petani sederhana, seorang pemuda mencoba peruntungan dengan merantau ke kota, yang mana ia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang paling berbahaya, sebab wanita tersebut adalah bos Yakuza yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Namun si lelaki yang polos malah jatuh cinta tanpa tahu nasib yang akan menimpanya. Lantas bagaimanakah semuanya bisa terjadi? Film dimulai di sebuah aula yang mempertemukan dua kelompok Yakuza terbesar di Cina, yakni geng White Lotus yang dipimpin oleh Tuan Lim dan Black Dragon yang dipimpin oleh Cheng Hua. Keduanya merupakan rival lama dalam dunia kriminal dan mafia. Sesaat berselang, putri Tuan Lim bernama Aryong kemudian juga tiba. Kehadirannya membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Tanpa menunggu lama, Cheng Hua lantas meminta agar Aryong mempersembahkan tarian sebab putri Tuan Lim tersebut terkenal ahli dalam bermain pedang. Aryong yang tak mau mempermalukan sang ayah kemudian menari dengan terpaksa. Namun salah satu bawahan Cheng Hua lantas menaburkan pecahan gelas kaca. Kaki Aryong menjadi terluka dan membuatnya merasa terhina. Si pelaku yang tertawa pun langsung ia bungkam dengan pedangnya. Beberapa hari setelahnya, Cheng Hua berada di barbershop langganan. Anak buahnya yang berjaga di luar pura-pura tidak melihat kedatangan seorang perempuan. Yang mana sesaat kemudian, Cheng Hua lantas ditemukan matoi dengan luka sayatan. Kematian pemimpin Black Dragon menimbulkan berbagai spekulasi. Tangan kanan geng bernama Gukchong menuduh bahwa Aryong telah bermain api. Oleh karenanya ia berjanji untuk balas dendam atas apa yang terjadi. Di sisi lain, geng White Lotus percaya bahwa Gukchong lah yang merencanakan semuanya. Sebab sejak dulu ia berambisi untuk merebut kekuasaan geng dari Cheng Hua. Demi keselamatan putrinya, Tuan Lim berencana untuk menerbangkan Aryong ke Amerika. Sementara ia akan berdiplomasi agar masalah ini tidak menjadi bencana. Namun Aryong berkata bahwa ia akan memilih sendiri negara yang dikehendakinya. Beberapa hari kemudian di Korea, seorang bos Yakuza lokal bernama Yang Bi memanggil salah satu anak buahnya. Ia bernama Han yang lantas diperintah untuk menjemput seorang tamu dari Cina. Han berusaha menolak karena tidak bisa berbahasa Mandarin. Namun keputusan sang bos sudah final tanpa ada opsi lain. Sebagai seorang Yakuza, Han merasa bahwa beramah tamah bukanlah pekerjaannya. Namun kedua bawahannya berkata bahwa hal itu mungkin hanya tes untuk menaikkan jabatan mereka. Mendengar hal tersebut, Han menjadi bersemangat dan bergelora. Ketika pagi tiba, mereka menunggu sang tamu di bandara. Kedatangan Aryong membuat mereka terkejut karena ternyata ia seorang wanita. Aryong pun menyerahkan semua barangnya untuk mereka bawa. Han berusaha mengintimidasi agar sang tamu sadar bahwa dialah bosnya. Namun Aryong yang tak suka bicara dan tak mengerti bahasa mereka hanya diam saja. Setibanya di kasino, Han dan Aryong dicegat oleh seseorang sebab Yang Bi bersama bos dari geng lain bernama Jakdu sedang mengadakan perundingan. Yang mana Jakdu berusaha memaksakan kehendaknya sendiri demi memperoleh keuntungan. Aryong yang bosan menunggu lantas menerobos masuk ke dalam. Jakdu yang terganggu kemudian pamit pergi dengan isyarat ancaman. Setelahnya, Yang Bi mempersilahkan Aryong dengan penuh kesopanan. Ia menanyakan kabar Tuan Lim menggunakan bahasa Mandarin dengan lancar. Yang Bi kemudian menjelaskan bahwa semua kebutuhannya akan disediakan oleh Han. Meski agak bodoh, namun ia masih bisa diandalkan. Han yang mencoba untuk duduk lantas diberi tatapan larangan. Bersama kedua anak buahnya, Han membawa Aryong ke markas mereka bertiga. Sayangnya hanya ada satu ruangan bekas gudang yang tersedia. Tanpa banyak bicara, Aryong pun mengabaikan dan mengusir Han dari kamarnya. Han menjadi kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Demi menunjukkan dominasi mereka, Han bersama Gongchi dan Domi pura-pura latihan dengan keras di halaman. Teriakan mereka terdengar oleh Aryong yang kemudian memeriksanya keluar. Han yang merasa diperhatikan lantas memukulnya sungguhan. Kedua anak buahnya mengerang kesakitan sambil memohon ampunan. Aryong pun ikut bergabung ke halaman untuk menunjukkan cara memukul yang benar.
Ia juga mengajari cara berlatih untuk menguatkan ketahanan badan. Sesaat berselang, seorang wanita datang terkejut dan ketakutan. Wanita tersebut bernama Yonghai yang adalah seorang translator bahasa. Ia pun langsung diperintahkan untuk melakukan tugasnya. Han berkata kepada Aryong melalui Yonghai agar patuh kepadanya. Namun Aryong menjawab bahwa ia tidak akan menerima perintah dari siapapun saja. Menyadari ketegangan di antara keduanya, Yonghai mulai memelintir terjemahannya, sehingga bahasa keduanya seolah-olah terdengar beretika. Aryong kemudian memberikan perintah agar mencarikan sesosok wanita. Jika sampai tugas ini gagal, maka ia akan membunuh mereka semua. Han yang merasa dimintai tolong lantas dengan senang hati bersedia. Setelahnya, Yonghai yang diperintah memasak berusaha menolak karena tugasnya hanyalah menerjemahkan. Namun Domi lantas mengancam sehingga Yonghai tak punya pilihan. Ketika makanan sudah disiapkan, Aryong langsung duduk di kursi milik Han. Dengan Mandarin, Yonghai berkata kepada Aryong bahwa ia akan mencarikan jalan keluar. Keesokan harinya, Gongchi dan Domi pergi ke sebuah tempat konveksi yang mana Aryong juga ikut bersama Yonghai. Sesaat kemudian anak buah Jakdu lantas berdatangan sehingga terjadilah ketegangan. Dengan sedikit bantuan Aryong, Gongchi dan Domi pun berhasil melumpuhkan semua lawan. Sementara itu di markas besar, Yang Bi diberi laporan bahwa geng Jakdu mulai cari gara-gara. Han menjadi ikut emosi mendengar kelakuan mereka. Malam itu Han kemudian pergi menemui anak buahnya. Ia memohon maaf karena terlambat, namun Aryong lantas memakinya. Untungnya Yonghai menerjemahkannya menjadi pujian sehingga Han merasa bangga. Akibat kebanyakan minum, Han akhirnya muntah-muntah di kamar mandi. Di saat yang sama, anak buah Jakdu ternyata datang kembali, yang mana Domi kemudian ditendang agar tidak lagi sok berani. Aryong yang merasa terganggu lantas memberinya peringatan untuk pergi. Namun anak buah Jakdu tetap memaksanya, sehingga Aryong pun langsung beraksi. Setelahnya, Domi segera pergi ke toilet untuk memberitahu bosnya. Namun Han menganggapnya terlalu mabuk dan hanya mengarang cerita. Sedangkan di markas musuh mereka, anak buah Jakdu melapor dengan muka lebam. Sang bos menjadi marah karena mereka dipermalukan oleh seorang perempuan. Jakdu pun memerintah untuk menghubungi Yang Bi guna menyampaikan peringatan. Yang mana ancaman tersebut akhirnya sampai di telinga Han. Padahal ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun tadi malam. Yonghai kemudian menanyakan hasil pencarian mereka atas si sosok wanita. Ia adalah ibu Aryong yang dulu telah diceraikan oleh ayahnya. Han lantas memerintahkan Gongchi agar menyuap polisi seperti biasa. Yonghai pun memberi peringatan bahwa mereka harus menemukannya. Malam itu foto Aryong akhirnya sampai di meja sang mafia. Jakdu menjadi penasaran setelah mengetahui bahwa Aryong adalah warga Cina. Ia pun memerintahkan tangan kanannya agar mengundang Aryong ke sana. Ketika pagi tiba, mobil Han kemudian dicegat di tengah jalan. Aryong segera paham dan langsung berpindah kendaraan tanpa gentar. Han yang tak punya pilihan lantas menyeret Yonghai agar ikut ke markas lawan. Setibanya di sana, kedua anak buahnya ternyata telah dihajar. Han berusaha tetap bersikap sopan untuk meluruskan kesalahpahaman, sebab Yang Bi telah berpesan agar menghindari perang. Namun Jakdu memintanya untuk lebih dulu duduk dan bicara. Ia berkata bahwa mereka akan dibiarkan hidup asalkan mau bekerja untuknya. Han tentu saja menolak karena kesetiaan dalam Yakuza adalah prinsip utama. Ia rela berkorban nyawa demi tidak berkhianat kepada gengnya. Mendengar hal tersebut, Jakdu lantas mengajaknya berduel sebagai sesama Yakuza. Pertarungan kemudian dimulai di antara keduanya. Sayangnya Han berkali-kali mendapat pukulan sehingga terjatuh tanpa daya. Aryong yang kasihan diam-diam membantu sehingga Han berhasil mengenai lawannya. Merasa percaya diri akan kekuatannya, Han pun menantang semua orang, namun ia malah kewalahan setelah dihajar habis-habisan. Aryong pun segera turun tangan dan melumpuhkan semua lawan. Sebelum pergi, Aryong berpesan kepada Jakdu bahwa masalah ini telah selesai. Jika mereka kembali datang, maka ia tidak akan segan membunuh semua orang. Keahlian Aryong membuat Han dan anak buahnya tak berani berkata apa-apa.
Yonghai pun merasa makin berkuasa karena mereka tidak akan berani lagi berbuat seenaknya. Ketika pulang, Yonghai bahkan mengambil alih kamar Gongchi sebagai kamarnya. Sedangkan Han menjadi makin sopan kepada Aryong yang tak banyak bicara. Keesokan paginya, sarapan Aryong dan Yonghai dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Gongchi dan Domi bahkan tak berani mengambil banyak makanan di meja. Yonghai pun terus memelintir perkataan Aryong agar semakin patuh kepadanya. Kembali ke markas besar, Jakdu ternyata telah datang untuk meminta pemaafan. Untungnya Yang Bi masih mau berbaik hati dan segera memerintahkan mereka keluar. Sang bos kemudian meminta Han untuk mendekatkan posisinya ke depan. Itu artinya jabatannya kini sudah beralih menjadi tangan kanan. Han berterima kasih dengan segan sembari menahan senyuman kegembiraan. Sementara itu di Hong Kong, Guk Chong yang kini adalah ketua Black Dragon mengundang seorang pembunuh bayaran. Targetnya tidak lain adalah Aryong yang harus matoi secara diam-diam. Guk Chong juga ingin kabar ini sampai di telinga Tuan Lim agar ia ketakutan. Hari itu di sebuah pusat perbelanjaan, Aryong yang sedang jalan-jalan segera menyadari akan adanya bahaya. Ia pun meninggalkan teman-temannya ke dalam gang mengikuti instingnya. Yang mana 3 pembunuh bayaran kemudian muncul dari persembunyian mereka. Han yang baru tiba maju dengan tenang karena mengira mereka hanyalah gangster biasa. Namun para pembunuh tersebut tanpa babi bu langsung menembakkan senjata. Aryong pun seketika kabur bersama yang lainnya. Di dalam persembunyian, bahu Aryong telah terluka oleh tembakan. Han melapor kepada Yang Bi bahwa ia baru saja ditargetkan oleh geng tak dikenal. Han kemudian memerintahkan yang lain pulang sementara ia akan membuat pengalihan. Ketika keluar gang, Han pun langsung bertemu dengan para pembunuh bayaran. Namun mereka malah mengabaikan dan meninggalkan Han yang kebingungan. Sekembalinya ke markas, Han berkata bahwa lawan-lawannya telah lari ketakutan. Semua orang menjadi tenang kecuali Aryong yang tak paham bahasa lokal. Yonghai kemudian diperintahkan untuk lebih dulu membeli obat dan perban. Gongchi lantas mengungkapkan kecurigaannya soal identitas para penyerang. Bahwa mungkin saja mereka adalah suruhan Yang Bi yang ingin menghindari pemberontakan. Sebab yang lain tampak tak terima ketika Han diangkat menjadi tangan kanan. Sesaat berselang, Yonghai tiba-tiba melaporkan bahwa di luar terdapat banyak orang mencurigakan. Mereka pun terpaksa harus kembali bergerak dan berpencar menjadi 2 bagian. Sebuah mobil kemudian datang dan langsung mengejar mereka. Ketiga kendaraan melaju dengan kencang di antara padatnya perumahan warga. Para pembunuh lantas berhasil melewati mobil Domi dan terus melaju menuju sasarannya. Aryong pun segera mengambil alih kemudi dan memilih jalur yang tak biasa. Han menikmati momennya sementara Aryong fokus berkendara. Sayangnya mereka hampir saja menabrak truk yang muncul tiba-tiba. Tanpa pikir panjang, Aryong pun nekat mengegas mobil menuruni tangga. Namun para pembunuh juga ikut turun mengikuti mereka. Hingga akhirnya mobil musuh menabrak pick-up dan kehilangan jejak sang mangsa. Di bengkel, Han yang sedang memperbaiki mobil kemudian mendapat telepon dari sang bos besar. Han lantas menuduh bahwa Yang Bi telah sengaja mengutus pembunuh bayaran. Mendengar hal tersebut, sang bos menjadi marah dan memerintahkannya ke markas sekarang. Tanpa memperdulikan perintah Yang Bi, Han rupanya membawa Aryong pulang ke kampung halamannya. Keluarga Han bersama para tetangga di desa menyambut baik kedatangan keduanya. Ayah dan ibu Han pun sangat senang karena akhirnya ada wanita yang menyukai putra mereka. Namun Han segera menjelaskan bahwa ia dan Aryong hanyalah teman semata. Untuk sementara waktu keduanya bisa bersembunyi dengan tenang. Mereka kemudian terlelap berdampingan layaknya sebuah pasangan. Sedangkan di Cina, kedua bos Yakuza akhirnya bertemu secara empat mata. Tuan Lim berkata bahwa perang hanya akan merugikan mereka berdua. Oleh karenanya ia akan memberikan apapun yang Guk Chong mau asalkan tidak lagi mengganggu putrinya. Namun Guk Chong bersikeras bahwa mata harus dibalas dengan mata. Ia tidak mau lagi tawar-menawar dan langsung pergi begitu saja. Yang mana Tuan Lim lantas diledakkan secara tiba-tiba. Di dapur bersama ibunya, Han diberi sebuah kalung sederhana. Beliau ingin agar Han mengalungkannya ke leher Aryong ketika ada kesempatan berdua. Aryong yang tak sengaja mendengar menjadi berkaca-kaca.
Menjelang siang, giliran ayah Han yang mengajak Aryong ke halaman. Beliau tahu bahwa tamunya tidak bisa bahasa Korea, sehingga harus menggunakan gambar. Dengan penuh senyuman, ayah Han menanyakan apakah Aryong menyukai putranya. Aryong menjawab dengan sopan bahwa ia masih mempertimbangkannya. Beberapa hari kemudian, Han dan Aryong akhirnya kembali ke kota. Yonhai bersama Gongchi dan Domi menyambut kedatangan mereka. Aryong lantas meminjam ponsel Yonhai untuk menghubungi ayahnya. Namun panggilan tidak bisa terhubung meski beberapa kali mencoba. Dari kejauhan, para pembunuh ternyata telah datang. Aryong yang ditantang pun mengikuti mereka menuju arena pertarungan. Di dalam, Han diberitahu situasi sebenarnya bahwa Aryong adalah putri bos Yakuza yang sedang berkonflik di Cina. Itulah sebabnya para pembunuh bayaran dikirim untuk membunuhnya. Setibanya di sebuah lapangan, kedua belah pihak langsung berhadapan. Aryong tahu bahwa merekalah yang membunuh Cheng Hua atas perintah Gukchong yang haus kekuasaan. Ia lantas lebih dulu menyerang dengan melempar pisau dan menewaskan 2 orang. Tersisa si wanita pembunuh bernama Kyongle yang segera balik melawan. Keduanya bertarung dengan sengit hingga akhirnya terlempar keluar. Aryong yang terdesak kemudian memancing lawan ke sebuah gudang. Pertarungan pun kembali dilanjutkan, yang mana satu pedang Kyongle lantas terlepas dari genggaman. Sedangkan di lain sisi bersama anak buahnya, Han masih mencari Aryong di antara jajaran gudang. Kyongle maju dengan pedang terakhirnya, namun Aryong seketika menjatuhkan badan, yang mana ia kemudian menghilang sehingga lawannya hanya bisa menusuk sembarang. Sesaat berselang, Kyongle pun tiba-tiba berhenti dan terdiam. Dari jalan, Han akhirnya melihat Kyongle dan Aryong keluar beriringan. Yang ternyata perut Kyongle telah tertusuk oleh pedang. Ia kemudian terduduk lalu matoi mengenaskan. Beberapa hari setelahnya, Han mengantar Aryong ke sebuah toko bunga. Di sanalah ternyata alamat sang wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Aryong yang mencoba masuk kemudian melihat foto sang ibu bersama keluarga barunya. Ia pun terus berjalan sehingga akhirnya tampaklah sesosok wanita. Namun Aryong tak berani mendekat dan segera pergi dengan berurai air mata. Keesokan harinya di bandara, Aryong berterima kasih atas segala bantuan mereka. Han pun kemudian menghadiahkan kalung yang seketika Aryong terima. Namun ia langsung pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Han pun berusaha menahannya demi mengungkapkan rasa. Sayangnya Aryong tak mengerti bahasanya dan tak bisa menunggu lebih lama. Setibanya di Cina, Aryong mendapati sang ayah telah sekarat akibat luka bakar. Ia pun hanya bisa meminta maaf dan memohon agar tetap bertahan. Namun Tuan Lim akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan iringan tangisan. Beberapa hari kemudian, Aryong dikejutkan oleh Han yang ternyata menyusulnya. Ia rupanya datang untuk menyerahkan foto ibu Aryong yang tertinggal di Korea. Aryong pun menjadi terharu dan langsung mempatuknya. Malam itu selagi anak buahnya tidur, Aryong berangkat sendirian untuk balas dendam. Pada hari ini salah seorang anggota Black Dragon akan melaksanakan pesta pernikahan. Gukchong yang datang kemudian disambut dengan meriah oleh semua orang. Sementara diam-diam Aryong pun menemui pengantin perempuan dengan ancaman. Ketika Han terbangun dari tidurnya, Aryong telah berperan sebagai pengantin wanita. Wajahnya tertutup oleh kain dalam pakaian adat tradisional Cina. Sebuah pedang kemudian dihadiahkan oleh Gukchong kepada pengantin pria, yang mana Aryong lantas menghunuskannya dan menyerangnya seketika. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan di tengah-tengah pesta. Selagi Gukchong berusaha diamankan, Han bersama geng White Lotus kemudian berdatangan. Kedua geng Yakuza tersebut akhirnya berperang untuk menentukan sang pemenang. Aryong yang menelusuri gang demi memburu Gukchong lantas berusaha dihentikan. Tanpa segan Aryong pun melumpuhkan siapapun yang mencoba menghadang. Sesaat berselang, Aryong akhirnya berhasil mencegat jalan mangsanya. Namun Gukchong malah kabur dan memajukan bawahannya. Aryong yang berusaha ditembak pun melemparkan pedangnya dengan seketika. Di atap bangunan, kedua bos Yakuza akhirnya berhadapan. Aryong berkata bahwa salah satu dari mereka harus meninggoy. Gukchong balik mengancam, lalu berdiri menggenggam pedang panjang. Begitu pula dengan Aryong yang segera bersiap untuk menyerang. Namun tiba-tiba,
Gukchong mengeluarkan pistol dan menembak dengan curang. Aryong yang terjatuh pun tak lagi punya kesempatan untuk menang. Untungnya Han seketika muncul dan berteriak penuh kepanikan. Tanpa segan Gukchong lantas menembaknya hingga terjatuh dari atap bangunan. Melihat Gukchong lengah, Aryong pun segera bangkit dan langsung menghabisi sang lawan. Pada akhirnya di permukaan aspal, tubuh Gukchong terkapar mengenaskan. Aryong kemudian tersenyum haru melihat fakta mengejutkan, karena ternyata Han masih terselamatkan setelah terjatuh dari atas bangunan. Beberapa hari berselang di markas besar, Aryong sang bos Yakuza disambut oleh anak buahnya. Musuh-musuhnya telah bertekuk lutut dengan sukarela. Han lantas berusaha mencuri pandang di antara lubang jendela. Aryong kemudian tersadar ketika Han telah tiada. Wangga pun memberitahu bahwa Han baru saja berangkat ke bandara. Tanpa menunggu lama, mobil Han kemudian dicegat di tengah jalan. Ia dikepung oleh puluhan Yakuza bagai seorang buronan. Wangga lantas memerintah atas nama bosnya agar Han melamar sekarang. Senyum Han seketika berkembang, namun ia pura-pura keberatan. Para Yakuza pun mengalungi lehernya dengan puluhan pisau. Akhirnya dengan penuh kejaiman keduanya kemudian berlari dan berpelukan. Aryong memperingatkan agar jangan selingkuh jika tak ingin meregang nyawa. Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.